Shalom, selamat datang rekan-rekan sekalian. Aku mau sapa dulu nih. Selamat datang, Dokter Carl, Dokter Joy, Dokter Pratika, Dokter Tia, Dokter Krista, Dokter Liza, Dokter Ine, rekan-rekan dokter sekalian. Selamat datang di ibadah PMDKJ malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai untuk ibadah kita hari ini, pastinya kita semua bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kita bisa bersama-sama berkumpul dalam PMDKJ malam hari ini. Sebelumnya aku mau tahu dulu nih kabar dari rekan-rekan sekalian ya. Tapi caranya agak berbeda. Nanti teman-teman bisa sampaikan perasaan teman-teman apapun yang teman-teman rasakan, terkhususnya saat ini ya, melalui emoticon ataupun bisa teman-teman tulis di chat ya, kolom chat. Misalkan feeling blessed atau lagi happy nih atau aduh lagi burn out, lagi capek, lagi apapun itu ya. Teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ya supaya aku pengen tahu nih apa yang teman-teman lagi rasain gitu. Silakan. Aku kasih waktu teman-teman bisa menuliskan di kolom chat perasaan teman-teman atau yang sedang dialami. Oke, thank you Joey. Lagi khawatir. Oke. Ada lagi teman-teman? Perasaan lain gitu ya. Lagi bersyukur di tengah permasalahan yang ada. Terima kasih Dokter Joy. Masih ditunggu nih respon lagi yang lain dari teman-teman. Silakan. Atau mungkin ada yang lagi sedih, ada yang lagi capek gitu ya karena pekerjaan dunia medis yang begitu hiruk pikuk gitu. Lagi lapar, Dokter Liza. Oh, sama dok aku juga. Oke, Dokter Freddy. Wah, emoticon smile. Dokter Krista, wih, kayaknya lagi baik-baik saja ya. Dokter Gaby lagi lapar juga. Iya ya dok, sama nih. Tapi nggak apa-apa ya. Kita bertahan sedikit. Setelah ibadah ini kita makan masing-masing. Oke, baik terima kasih rekan-rekan sekalian untuk responnya. Apapun perasaan dan kondisi yang kita alami saat ini, aku percaya kita semua siap untuk disegarkan melalui firman Tuhan dan ibadah hari ini. Dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mari membawa sukacita kita untuk masuk di hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mari menyanyikan pujian, ku masuki gerbangnya dengan penuh rasa syukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, suka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Untuk memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami percaya apapun situasi dan kondisi kami, perasaan kami saat ini, Tuhan tahu dan Tuhan akan memberikan sukacita, kegirangan buat kami untuk menikmati ibadah hari ini ya Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan membuka hati kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami dari awal sampai pada akhirnya, dan biarlah setiap kami yang hadir boleh menerima berkat melalui ibadah hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita akan mendengar sharing dari alumni tentang Sabat, ya. Bagaimana seorang alumni ini, yaitu Dr. Suga, memaknai hari Sabat dan bagaimana cara beliau untuk menghormati hari Sabat, dan apapun yang dilakukan di hari Sabat kita akan dengar melalui sharing dari Dr. Suga. Selamat malam teman-teman semua di dalam kasih Kristus. Saya Suga, pekerjaan saya sebagai dokter spesialis patologi anatomi. Saya mendapat beberapa pertanyaan dari panitia, ya. Antara lain, makna Sabat buat saya apa? Bagi saya Sabat merupakan waktu di mana saya boleh berhenti dari kegiatan rutin saya selama hampir 6 hari. Dan ini sangat bermakna dan bermanfaat karena saya bisa beristirahat dari kelelahan fisik, dari situasi yang buru-buru, dari pekerjaan. Kadang-kadang kita mengerjakan banyak hal secara bersamaan, ya. Ketika memeriksa sediaan seperti ini, mungkin disambi masak itu seperti itu, misal kata. Ada teman saya juga sambil ngajar praktikum, dia juga mengerjakan tugas-tugas di rumah sakit. Nah, seperti itu. Tapi itu sebetulnya memang membuat kita lelah, ya. Kemudian cara saya melaksanakan Sabat di tengah kesibukan itu, biasanya saya akan menyelesaikan hasil-hasil dari pasien pada hari Jumat, diharapkan selesai supaya ketika Sabtu, Minggu, Senin hasil itu diperlukan oleh pasien sudah tersedia. Itu cara saya mempersiapkan supaya hari Sabat itu saya tidak lagi mempunyai beban pekerjaan yang ada terus di pikiran saya, sehingga saya bisa beristirahat. Kemudian hambatan saya dalam melaksanakan Sabat yaitu, ya, kalau pekerjaan saya tidak selesai pada hari Jumat, maka saya akan mengerjakan pekerjaan itu pada hari Sabtu, pada hari Minggu. Nah, kemudian hari Minggu berikutnya sudah ketemu pekerjaan yang baru. Nah, inilah yang menjadikan nanti kelelahannya. Kalau komitmen dalam melaksanakan Sabat ke depannya, seperti Allah memberikan kita Sabat untuk kita. Allah itu Allah yang bertahta. Setiap Sabat ini mengingatkan kita bahwa kita disuruh diamlah, ketahuilah bahwa akulah Allah. Berhenti dari kekhawatiran tentang hari esok, ya. Nah, komitmen saya yaitu ya ingin terus mengatur Sabat itu untuk lebih baik dan lebih baik. Mengisi hari Sabat
Saya seringkali mengerjakan ya kebaktian ya ibadah. Kemudian kita punya persekutuan doa antara pasangan-pasangan KTB suami istri itu juga seringkali pada hari Minggu 1 bulan sekali, atau juga ada satu lagi setiap rutin minggu kita ada pertemuan Zoom waktu malam hari, itu namanya persekutuan doa via udara. Itu sudah berlangsung hampir 4 tahun ya, dimulai waktu ketika ada pandemi COVID. Nah itu tiba-tiba ada dari anak-anak Tuhan yang mengajak dari waktu kita remaja di gereja dulu, waktu masih kecil remaja, itu mengadakan Zoom meeting persekutuan. Nah di situ sampai hari ini terus kita melaksanakan persekutuan doa via udara, di mana bisa dari segala penjuru dunia ya berkumpul pada waktu malam itu setiap minggu rutin, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan dari kita waktu remaja itu yang menjadi hamba Tuhan ya. Jadi sungguh bersyukur ya, sabat itu kami isi dengan hal seperti itu juga. Kita bisa mendoakan teman-teman kita, doa syafaat untuk segala hal. Demikian sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi kita sudah mendengar sharing dari Dr. Suga. Terima kasih Dr. Suga, kiranya sharingnya menjadi berkat buat kita semua ya. Nah, tadi kita sudah mendengar nih sharing dari Dr. Suga, makna sabat bagi beliau secara pribadi dan bagaimana beliau melaksanakan sabat. Gitu. Nah, saat ini aku ingin bertanya pendapat teman-teman semua tentang makna sabat menurut pribadi masing-masing teman-teman. Teman-teman bisa meresponnya dengan menuliskan di kolom chat. Ya, aku kasih waktu untuk berpikir ya sebentar ya, terus bisa ketik di kolom chat. Makna sabat menurut pribadi teman-teman masing-masing. Silakan. Mungkin contohnya ya, hal yang wajib untuk dilakukan, atau waktunya buat istirahat, atau apa aja, ayo. Yang terlintas, terpikirkan oleh teman-teman, silakan. Bisa dituliskan di kolom chat ya. Kata Joey, waktu untuk berhenti. Oke, thank you. Ada lagi? Atau waktu untuk istirahat. Wah, bisa juga ya. Waktu untuk beristirahat dan fokus pada Tuhan. Terima kasih, Dr. Joy. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk responnya dan berbagai pendapat teman-teman sangat beragamnya tentang sahabat ini. Nah, tidak ada yang benar atau yang tidak ada yang salah ya, karena itu secara personal yang kita alami, yang kita maknai tersendiri tentang sahabat itu. Saat ini kita akan menggali lebih dalam tentang sabat dan bagaimana kita menghormati sabat sebagai anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di tengah tantangan sebagai tenaga medis yang tentunya tidak jarang membuat kita tenggelam dalam kesibukan dan hiruk-pikuk dunia medis. Saat ini kita akan dilayani oleh Dr. Carl Hendrik Silain, spesialis mata, Mars, yang akan menolong kita dalam eksposisi kitab Markus pasalnya yang kedua ayat 23 sampai pasalnya yang ketiga ayat 6 dengan tema Sabbath Keeping. Dan nanti akan ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab setelah Dr. Carl menyampaikan firman Tuhan. Tanya jawabnya diberi waktu 10 menit. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu dan bisa ditanyakan ketika sesi tanya jawab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing dan memohon Tuhan menjadikan hati kita seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Biarlah pujian Lord let my heart be good soil menjadi doa kita. Mari menyanyikan pujian.
break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Lord, let my heart be good soul, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soul, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soul. Oke, baik ya, teman-teman sejawat sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Kau perkenankan kami berkumpul bersama Tuhan, walaupun jarak memisahkan, tapi hati kami bersatu Tuhan. Hati kami rindu untuk bertemu bersamamu di sore malam hari ini. Mungkin tubuh kami lelah, pikiran kami kau, karena ada begitu banyak hal yang menekan kehidupan kami dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam kehidupan kami masing-masing. Tapi kami percaya ada rencana-Mu yang indah bagi kami, dan di sore hari ini kami berkumpul bersama ingin mencari kehendak-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami akan membaca sebagian firman-Mu ini Tuhan, firman yang penuh kuasa itu. Berbicaralah kepada kami, ubahlah hidup kami Tuhan, biar Roh Kudus yang bekerja di hati kami, jadikan hati kami adalah tanah yang gembur untuk menerima benih firman-Mu yang penuh kuasa itu. Kami percaya kami akan diubahkan, kami akan dibuat lebih kuat di dalam Engkau, lebih mengasihi-Mu, lebih mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami, melalui perjumpaan kami yang singkat ini, karena Engkau hadir bersama dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan acara ini dari awal sampai dengan akhirnya, biarlah kami bisa melewati pertemuan bersama-Mu, bersama dengan sukacita, dan Kau memberkati setiap peralatan yang kami gunakan, setiap sinyal di setiap tempat, Kau yang memelihara Tuhan, agar firman-Mu tak terhambat dan disebarkan. Terima kasih Tuhan, dan Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Ya, selamat malam teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa bergabung dalam pelayanan ini. Suatu kehormatan yang besar. Sesungguhnya saya agak gentar juga, karena saya tahu saya bukan pendeta, tapi membawakan renungan ada suatu kepercayaan besar, dan saya mencoba mengambil ini sebagai bentuk ucapan syukur. Saya ingin membagikan apa yang telah menjadi perenungan saya. Kiranya Tuhan bisa memberkati kita semua. Malam ini kita akan membaca dari Markus pasal 2 ayat 23 sampai dengan Markus 3 ayat 6. Saya sudah cantumkan di sini, mungkin biar kita bisa baca. Saya akan bacakan Markus 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di padang gurun, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca
apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Kita lanjutkan Markus 3 ayat 1-6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati Tuhan oleh karena kita membaca, terlebih merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi ini suatu cerita yang bolak-balik pasti kita sudah sering dengar ya, teman-teman sejawat sekalian ya, bahwa Yesus diperhadapkan dalam situasi menghadapi tantangan pernyataan bahwa hari Sabat itu adalah hari yang harus dikuduskan. Kalau kita lihat itu adalah hukum keempat dari 10 perintah Tuhan ya. Hukum pertama sampai hukum keempat itu berbicara mengenai hubungan manusia dengan Allah, dan hukum kelima sampai dan hukum ke-10 itu berbicara mengenai hubungan dengan manusia. Dan hukum mengenai hari Sabat itu bukan berbicara terkait dengan hubungan dengan manusia, tetapi itu terkait dengan hubungan dengan Allah. Nah, dalam dua perikop ini, dalam dua kejadian ini kita melihat ada pelanggaran dilakukan terkait dengan hari Sabat. Karena dikatakan pada hari Sabat itu adalah hari perhentian, hari di mana kita tidak boleh mengerjakan pekerjaan, bahkan hingga isi keluarga dan maupun budak-budak kita dan lembu sapi sekaliannya. Nah, sebelumnya saya mau mengajak kita melihat sejarah dulu ceritanya tentang ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir pada masa itu ya. Ini cerita tentang ketika orang Israel sudah mulai bersungut-sungut karena mulai kelaparan di padang gurun. Lalu saya kutip dari cerita ketika mana diberikan, Keluaran 16 ayat 4-5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Lalu kemudian kita loncat di ayat 16-17. Ayat 16, beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat selanjutnya 18-19, ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Artinya apa yang diambil itu harus dikonsumsi, dimakan habis. Lalu kita loncat ke ayat 25.
Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ketujuh ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Jadi di sini kita melihat kitab pasal 16 ini sebelum pasal 20. Pasal 20 adalah ketika hukum Tuhan yang 10 itu disampaikan ya. Ketika ada dikatakan di hukum 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini sebelumnya. Jadi ketika Sabat disinggung mulai ada di saat ini ya. Ketika hari perhentian itu disinggung bahwa pada hari itu berhentilah mana yang Tuhan berikan. Ini hal yang menarik, seolah-olah ketika kita kaitkan bahwa hari Sabat harus dikuduskan, tidak boleh bekerja, tapi kesannya juga seolah-olah pada hari itu tidak ada mana yang turun. Maka pada hari itu berkat Tuhan juga berhenti bagi orang Israel. Tapi apakah benar demikian? Kalau kita melihat lagi yang kita bacakan tadi, ternyata tidak. Hal yang menarik dalam kehidupan orang Israel saat itu adalah mereka akan mengumpulkan secukupnya. Setiap hari mereka ambil. Tetapi ketika mereka pada ambil hari ke-6 memungutnya, maka Tuhan ketika mereka memasakkan itu akan mencukupkannya untuk 2 hari. Dia ambil dengan pola yang sama, tapi Tuhan mencukupkannya untuk berkat hari ke-6 itu untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Dan ketika dikatakannya, setiap orang bisa memungut, tapi tidak ada yang pernah kelebihan, tidak pernah ada kekurangan. Semua cukup untuk Tuhan berikan kepada mereka. Namun di hari ke-7, Tuhan telah menyediakan rezekinya, Tuhan telah menyerahkan pemeliharaannya, dan Tuhan meminta supaya mereka ada hari Sabat, hari perhentian itu untuk datang kepada Tuhan. Kemudian memang ada lanjutan dari yang ayat 27 tadi ya, ada yang pada hari ke-7 bangsa bangsa itu ada yang keluar untuk memungutnya, namun tidak mendapatkannya. Ayat ke-28, sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Jadi ini kelihatannya awal ketika Sabat itu mulai diresmikan untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel oleh pada bangsa Yahudi, gitu ya. Ketika mereka mau mencoba mencari pada hari Sabat ketika disuruh berhenti bekerja, mereka nggak mendapatkan apa-apa, tapi mereka justru malah mendapatkan kemarahan Tuhan. Ya, ini hal yang menarik. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat orang mengambil kesimpulannya, oh berarti hari ke-7 kita nggak boleh bekerja dong, berhenti off sama sekali. Kalau kita bekerja, kemungkinan Tuhan akan marah kepada kita. Dan percayalah ketika kita bekerja di hari Minggu atau di hari Sabat itu, maka tidak akan pernah ada rezeki bagi kita. Karena apa? Tuhan sudah menguncinya di sini. Keluaran 16 ayat 35 mengatakan, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Artinya, selama mereka tidak bercocok tanam, selama mereka harus mengembara, berjalan, Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Setiap hari dia memberikan rezekinya, setiap hari pemeliharaannya ada pada mereka, dan untuk setiap hari ke-7 atau hari Sabat itu, Tuhan pun memelihara mereka. Jadi yang kita pelajari dari sini tentang mana ini, dan tentang hari Sabat itu adalah Tuhan memelihara. 7 hari telah bekerja, 1 hari off itu sudah cukup. Rezekinya dari mana? Cukup. Tuhan berkata cukup adalah cukup dan Tuhan yang akan pelihara. Jadi mana itu juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, dan ketika orang melaksanakan Sabat, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang melaksanakan perintah Tuhan untuk menghormatinya, menguduskan hari Sabat seperti yang telah diteladankan untuk hari Sabat itu adalah hari ke-7 dia berhenti dalam melaksanakan pekerjaannya, Tuhan akan memeliharakannya, gitu. Nah, ini ada hal yang menarik ketika kita coba baca di Matius 6 ayat 25 sampai
26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya tertegun ketika membaca ayat ini, ayat yang bolak-balik, dan saya mulai menemukan kaitannya dengan kehidupan orang Israel ketika di masa yang lampau mereka mendapatkan mana, dan burung-burung, Yesus berkata, Tuhan yang pelihara. Betul-betul mirip sekali. Tidak menanam, tapi dia bisa diberi makan. Orang Israel mendapat mana persis. Tidak menanam, tidak mengolah, tapi bisa mendapatkan makan. Jadi, penyampaian Yesus itu adalah suatu teguran yang sungguh nyata dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga kita harus melaksanakan pekerjaan kita dengan baik, kehidupan kita dengan baik, dan dengan demikian kita harus melaksanakan sabat kita dengan benar juga. Sehingga ketika hari ketujuh itu adalah hari perhentian, berhenti untuk apa? Berhenti bukannya artinya kehidupan berhenti, kehidupan tetap berjalan, tetapi itu diisi dengan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Suatu ucapan syukur yang timbul dari dalam hati orang yang bersyukur, yang mengerti arti penyertaan dan kasih Tuhan, maka dari situ akan timbul penyembahan yang sejati. Tidak mungkin orang bisa menyembah Tuhan dengan sejati, dengan setulus hati, kalau hatinya tidak bersyukur. Sehingga kemudian pola pikir yang berubah. Apakah kita melihat ketika Yesus berkata, ketika Tuhan memberikan 10 hukum perintah itu, mengatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita menguduskannya demi apa? Apa motivasi di belakangnya gitu? Seharusnya memang kita melihat itu sebagai suatu wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi hari Sabat itu diisi dengan apa? Harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diciptakan manusia yang makhluk yang mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Semua gambaran Allah itu, citra diri Allah itu ada dalam diri kita manusia. Sehingga ketika Allah bekerja 6 hari menciptakan segala sesuatunya, dan dia berhenti untuk pada hari ketujuh, maka ketika kita mau mengikuti pola yang sama, sesungguhnya kita adalah manusia juga yang melaksanakan segala sesuatu seturut dengan, secermin dengan yang telah Tuhan kerjakan. Nah, kembali ke teks yang kita baca tadi. Hari ini diceritakan tentang murid-murid itu sedang berjalan di hari Sabat. Mereka sambil berjalan mengambil bulir-bulir gandum. Ya, pada saat itu memang dikatakan bahwa pola cocok tanam di sana dalam ibadah, dalam tradisi Yahudi, memang diperbolehkan orang mengambil untuk mencari makan, untuk bagi orang yang musafir, yang berjalan, orang yang miskin, orang yang sedang kelaparan. Yang tidak boleh ada mengambil dengan menggunakan sabit. Itu udah memanen namanya. Tapi kalau mengambil sambil jalan, sambil lewat, hanya ambil sedikit memakan, itu masih diperbolehkan dan diizinkan. Nah, ini yang dikerjakan murid-muridnya sambil lewat menuju tempat ibadah, yang menurut beberapa tafsiran, mereka sambil makan. Ya, gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Kemudian orang Farisi menganggap bahwa itu satu pelanggaran terhadap kegiatan hari Sabat. Karena kamu bekerja di situ. Nah, cerita ini akan menjadi menarik karena ada satu tafsir yang mengatakan ini nggak fair. Murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang haus akan firman Tuhan, dan mereka pada hari Sabat jalan, diprediksi itu adalah pagi hari ketika mereka lapar, sambil lewat mereka hanya ngambil bulir gandum. Seberapa banyak sih bulir gandumnya dimakan? Karena yang jelas tidak dalam bentuk sebuah roti ya, tetapi hanya bulir-bulir aja. Mereka hanya mengganjal sedikit perutnya yang lapar itu sambil menuju tempat ibadah. Mereka bukan sedang memanen, mereka bukan sedang melakukan suatu pekerjaan besar untuk mencari nafkah duniawi mereka, tapi hanya sekedar mengisi perutnya aja. Sementara saat itu dikatakan bahwa orang Farisi itu menyantap makanan lezat pada hari Sabat.
Jadi orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang mencampur adukan, menyatukan, mereka merasa berhak untuk menyatukan antara kitab Taurat, isi Taurat dengan adat istiadat mereka. Mereka menetapkan dengan adat istiadat, mereka punya tafsir, maka tafsir tentang hari Sabat seperti ini, tafsir tentang mengenai makanan dan apa segala macam mereka buat sendiri sesuai studi ayat yang eh, ada ayat yang mengatakan bahwa hari eh, hari Sabat itu adalah ada hari yang mereka akan eh, hari ucapan syukur, mereka menikmati makanannya, tetapi kemudian sorry saya agak lupa miss ayatnya di mana ya. Tapi kemudian oleh orang-orang Farisi ditafsirkan bahwa ucapan syukur hari Sabat itu diisi dengan pesta. Maka hari Sabat itu layak diisi dengan makanan-makanan yang lezat. Jadi ketika mereka punya tradisi, mereka harus puasa sekian hari segala macam, tapi sisi lain, mereka selalu mengisi hari Sabat dengan makanan-makanan yang lezat. Tapi ketika mereka melihat murid-murid Yesus yang miskin itu sambil berjalan hanya sekedar menggajal perutnya sedikit dengan bulir-bulir gandum, mereka menuduh Yesus tidak benar. Murid-muridnya tidak melaksanakan hal yang sesuai disekatakan oleh kitab Taurat bahwa harus menguduskan hari Sabat. Poin utamanya sebetulnya bukan murid-murid yang ditembak, tetapi yang mereka tembak adalah Tuhan Yesus, bahwa kamu nggak mengajar murid-muridmu dengan benar. Kamu itu bukan Tuhan yang sebenar, bukan guru yang benar. Nah, Yesus mengatakan, loh, kamu nggak tahu ya, pernah nggak baca sejarah, pernah nggak baca firman Tuhan waktu itu dikatakan Daud, dia dalam pelarian dikejar-kejar Saul, ketika dalam kondisi lemah, dan dia dan gerombolannya dalam keadaan lapar, dia masuk ke bait dan bertemu dengan Abiatar, itu wakil imam besar anak Ahimelek. Dia minta, apa yang bisa saya makan di sini? Dia bilang, nggak ada apa-apa. Tapi kenapa kamu datang ke sini? Dia tahu Daud itu akan menjadi raja, sudah diurapi, cuma tinggal masalahnya belum waktunya karena Saul masih berkuasa. Lalu dikatakan apa? Yang ada roti sajian. Roti sajian itulah roti-roti yang sudah dipersembahkan, dan itu memang haknya dari imam-imam. Hanya imam-imam yang boleh makan. Kalau dibaca itu di kitab, saya lupa di Daud itu mungkin di kitab Raja-Raja kali, waktu dia lari itu ya. Sebelum Raja-Raja lah, mungkin di Ulangan kali. Waktu itu dikatakan, di Samuel, itu waktu itu dikatakan bahwa kamu harus menjaga kekudusanmu. Yang mau makan ini hanya orang yang kudus, tidak bergaul dengan perempuan, tidak dalam keadaan tangan atau tumpah darah apa segala macam. Terus Daud bilang, oh kami dalam berperang kami menjaga kekudusan kami boleh memakan itu, dibilang gitu. Dan untuk itu pun ternyata Daud tidak mati dengan pasukannya, gerombol yang menyertai dia gitu. Nah ini ditanya Yesus, kamu nggak baca itu cerita itu ya? Maka orang Farisi terdiam. Nah kemudian yang di pasal 3, ini cerita tentang ketika di hari Sabat, kalau kita baca tadi dikatakan orang-orang Farisi itu udah mulai mengincar Yesus. Mereka sedang menunggu apakah dia akan melaksanakan suatu pelayanan penyembuhan. Mereka menunggu karena mereka mau menembak dia. Nah ini hal yang menarik ya, bahwasanya kita lihat Yesus kemudian malah berbalik bertanya sama mereka, mana yang lebih baik, menolong orang atau membunuh orang? Mana yang lebih baik dikerjakan pada hari Sabat? Kan dia bilang gitu kan ya. Mereka nggak bisa bikin apa-apa lagi. Akhirnya si orang yang timpang ini kemudian mendapatkan penyembuhan yang mujizat yang luar biasa di hari agung itu hari Sabat, bertempat di rumah Tuhan, di tempat ibadah, dan mendapatkan kuasa penyembuhan itu langsung daripada Yesus yang merupakan Allah yang sejati. Teman-teman sekalian, ini hal yang menarik kalau saya pikir. Karena kalau kita kembali ke tadi, Alkitab, kitab hukum Tuhan 1-4 itu berbicara hubungan manusia dengan Allah pencipta. Hukum 5-6 jangan mencuri dan segala macamnya itu adalah hubungan dengan manusia. Tetapi Kristus yang adalah Allah, Yesus yang adalah manusia sejati juga Allah sejati, ketika dia ada di bumi di hari Sabat, dia mengubah itu mau menunjukkan hal yang lain. Bahkan dikatakan bahwa hari Sabat itu
diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bukan artinya yang mau seolah sampaikan bahwa bukan karena kamu melaksanakan demi Tuhan, demi Allah yang menurutmu versimu, tapi kemudian kau mengesampingkan semua orang. Kau mengesampingkan orang yang membutuhkan, kau mengesampingkan orang yang menangis, kau mengesampingkan bahwa sesungguhnya kau mengaku kau beribadah pada Tuhan, tapi kau tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita mengucap syukur, tapi kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan mau bicarakan pada kita. Sejatinya pertemuan dengan Tuhan, peristirahatan dengan Tuhan itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya menyampaikan isi hati saya pada Tuhan dan saya mendengarkan apa. Nah, jadi catatan juga bagi kita semua ketika kita pergi gereja di hari Minggu, ketika kita pulang, apa yang kita dapatkan? Apakah kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui puji-pujian yang kita nyanyikan di gereja, melalui perenungan kita saat teduh, melalui khotbah yang disampaikan, atau kita lewat begitu saja? Hati-hati ketika kita berkata bahwa hari Sabat saya persembahkan untuk Tuhan, tapi jangan-jangan kita sesungguhnya hanya menyampaikan, hanya datang ke gereja itu untuk absensi aja di hadapan Tuhan. Tuhan, saya sudah hadir ya. Tuhan bicara apa? Saya nggak tahu gitu. Nah, kalau kita melihat tokoh-tokoh yang dibalik ini, ada orang Farisi tadi, ada orang Herodian. Dikatakan di pasal 3 ayat 8 tadi terakhirnya kan, kemudian orang Farisi bergabung dengan orang Herodian untuk menjatuhkan Yesus. Farisi itu adalah orang pemuka-pemuka dari agama Yahudi yang merasa berkuasa dan mencampur adukan antara budaya, adat istiadat dengan perintah Tuhan. Dan mereka membuat jabarannya untuk mereka yang harus dilaksanakan oleh semua orang. Nah, sementara orang Herodian ini adalah kelompok politisi ya, kelompok-kelompok politis yang mendukung dinasti Herodes, dinasti Herodian, dan mereka selalu pendukung dari budaya Greco-Roman, jadi antara Yunani dan Romanik dia di daerah Palestina sana gitu ya. Sesungguhnya dia nggak percaya juga mengenai pengharapan akan Mesias. Mereka itu bukan kelompok agama, lebih kelompok politik. Akhirnya dalam situasi seperti itu, kedengkianlah kemudian antara Farisi bergabung sama Herodian. Kelompok agama yang keras bergabung dengan kelompok politis, dan mereka bersatu langsung sepaham untuk menyingkirkan Yesus. Nah, apa yang Yesus bahas dari ini sebetulnya menceritakan hal yang menarik nih. Kalau kita lihat, itu tadi Markus 2 kita baca ya, ayat 1 sampai 22, tadi kita baca ayat 23. Nah, kalau kita lihat yang pertama, Markus 2 ayat 1 sampai 12, ini cerita tentang ya sudah kita baca bolak-balik, ada Yesus berada dalam satu rumah, sedang mengajar, begitu sesaknya rumah itu, ada orang lumpuh mau ditolong tapi nggak bisa masuk. Akhirnya teman-temannya membantu dengan cara membuka dari atap rumah itu. Langit-langitnya pun diturunkan. Ya, itu orang lumpuh disembuhkan di situ. Lalu kemudian ayat yang berikutnya lagi 13 sampai 17, Yesus memanggil orang Lewi. Ya, orang Lewi gitu ya, bukan orang Lewi, memanggil Lewi pemungut cukai untuk ikut dengan dia. Orang itu nggak suka, orang-orang Farisi mengenai mujizat yang Yesus buat. Dia bergaul dengan Lewi pemungut cukai, dan kemudian Markus 2 ayat 18 sampai 22 Yesus menjelaskan tentang hal berpuasa itu. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Yesus bilang, loh, ngapain dia berpuasa? Orang saya masih ada di sini kan gitu kan, ibaratnya selagi kami bisa bergembira, kenapa kami berpuasa? Nah, ini hal yang menarik juga tentang yang Markus 2 ayat 18 sampai 22 tentang hal berpuasa. Rupanya itu pada saat itu juga salah satu tafsir mengatakan orang-orang Farisi itu berpuasa berkala. Mungkin misalnya Senin Kamis gitu ya. Dan seperti yang suka Yesus tegur ya, mereka berpuasa meraut wajahnya dirubah supaya orang lihat bahwa oh ini orang luar biasa berpuasa ya. Mereka dekat sama Tuhan dan seterusnya, berdoa di tikungan-tikungan jalan dan seterusnya. Nah, dugaannya itu kan si Lewi itu kan baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disapa, dilawat, dan dia diterima. Pemungut cukai yang merupakan sampah masyarakat, yang merupakan antek-antek dari pemerintah, kemudian diterima, dan dia ucapan syukurnya, dia bikin semacam perayaan, mereka sedang makan-makan di situ bersama murid-muridnya. Dan itu yang dilihat bahwa murid-muridnya itu adalah orang-orang berdosa, murid-muridnya adalah pemungut cukai dan segala macam, mereka berkumpul di situ. Bersamaan dengan hari berpuasanya orang-orang
Farisi tadi. Jadi berkumulasilah saking jengkelnya mereka. Ini orang pengaruhnya besar, bisa orang lumpuh disembuhkan, sampai sedemikian tenarnya, sampai semua orang yang tidak mengerti agama ini berkumpul sama dia, semua orang berdosa, bergaul sama orang Farisi, orang orang pemungut cukai, lalu tidak berpuasa segala macam. Terus berlanjut sampai dengan tadi ketika murid-muridnya makan bulir gandum. Lanjutannya. Sampai lagi kemudian ketika dia masuk menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Dan mereka udah pikir ini udah nggak bener nih. Nggak ada cara lainnya kecuali kita harus bunuh mereka. Jadi poin di sini yang sedang dihantam oleh Yesus adalah kemunafikan. Kemunafikan orang-orang Farisi, kemunafikan dari orang Herodian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya meletakkan kuk yang berat pada tengkuk orang lain, tapi dia sendiri tidak bisa mengerjakannya. Ya, jadi apakah sahabatnya seperti itu? Nah, itu perspektif yang Yesus ubahkan juga ya. Sahabat yang apa sih yang kamu maksud? Ketika kamu berkata bahwa sahabat itu untuk memuliakan nama Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, tapi sebagai Tuhan dan Juru Selamat menunjukkan bahwa ada hal-hal tertentu yang dia akan ada di sana untuk menunjukkan bahwa dia hadir untuk manusia. Jadi ketika kita merayakan sabat, kita harus melihat dari sisi yang lain. Kepatuhan terhadap tata cara ibadah jangan sampai membuat kita lupa akan kewajiban moral kita. Dalam keadaan mendesak, ada kewajiban moral tertentu yang boleh kita lakukan meskipun pada kondisi yang biasa-biasa itu umumnya tidak diperbolehkan. Ini hal yang menarik ya, yang saya mengenai statement ini ya. Saya pikir benar juga ya, kadang-kadang ada orang itu bilang, ini kan hari Sabat, nggak mau, itu ada orang yang sakit, kita jenguk yuk, apa segala macam. Aduh, gue lagi mau ngasuh dulu deh, gitu kan, gue mau istirahat dulu deh di rumah, ini kan waktunya istirahat, jadi kan waktunya untuk saya dekat sama Tuhan, untuk saya memberikan pemulihan pada tubuh saya dan apa segala macam. Padahal kalau kita lihat orang sakit, orang kena musibah, meninggal, nggak ada sabatnya. Anytime juga mau siang, malam juga terjadi. Tetapi di mana kita meletakkan penghormatan kita pada Tuhan itu terhadap hubungan kita dengan manusia. Dan Yesus menunjukkan bahwa, oh nggak seperti itu ya yang saya lihat. Bahwa intinya adalah saya Tuhan atas hari Sabat. Hari Sabat itu dibuat demi manusia dan bukan manusia demi hari Sabat. Dan ketika Yesus mengatakan itu, dia ingin menunjukkan bahwa otoritas terhadap hari Sabat ada dalam diri saya, dan saya mengatakan bahwa tidak bersalah untuk hal seperti itu. Terkait dengan mengenai statement mengenai hak keadaan mendesak, ada kewajiban moral tertentu yang boleh kita lakukan. Sebagai contoh tadi itu Imam Abiatar. Sebetulnya dia nggak punya hak untuk bisa memberikan itu, makanan itu, tapi dia memberikannya juga karena apa? Ya, dia melihat Daud memang sangat membutuhkannya. Dan dalam hal itu seolah-olah Daud melanggar karena dia makan makanan roti yang merupakan sajian yang merupakan hak dari imam-imam. Tapi Tuhan tidak menghukum mati mereka. Kekudusannya mungkin bagi orang itu dilanggar, tapi Tuhan adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang hidup, Tuhan bukan seperti suatu peraturan yang sama sekali tidak boleh dilanggar dan tidak ada ampunnya. Sehingga waktu saya baca ini, saya mulai berpikir ya, sesungguhnya waktu kita melaksanakan sabat itu merupakan cermin dari kepatuhan kita kepada Tuhan. Karena Allah yang meminta kita melaksanakan sabat, dan kita akan menjalani sebagai orang-orang yang patuh kepada Allah. Allah yang mengatakan bahwa kita harus bekerja, kita melaksanakannya. Allah yang berkata kita harus berhenti, beristirahat, mencari Tuhan, kita harus datang kepadanya. Karena dia pun rindu sesungguhnya untuk bertemu dengan kita. Dan ketika kita melaksanakan sabat, itu merupakan juga wujud dari kepercayaan penuh kita kepada pemeliharaannya. Mana diberikan di selama 6 hari, tapi tidak pernah hanya untuk 6 hari, tapi selalu mencukupi untuk 7 hari. Kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya panggilan yang lain-lain lah begitu ya. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita melaksanakan sabat sesungguh-sungguhnya untuk datang mencari Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan. Jadi hati-hati pada waktu kita berdoa, beribadah, waktu kita bergumul bersama dengan Tuhan di gereja, pikiran kita melayang-layang. Wah, besok ujian bagaimana ya? Waduh, ini gimana, itu gimana ya? Oh, itu tantangan besar itu. Jangan sampai kemudian kita datang ke rumah Tuhan, tetapi kita nggak mendapatkan sabat yang sesungguhnya menyenangkan hati Tuhan. Secara tidak langsung, kita sebelum mulai meragukan pemeliharaan Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang berhentilah, datanglah kemari. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa memang itu yang Tuhan mau, dan Tuhan pasti akan peliharakan kita. Kerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya pada hari-hari yang memang harus ditanggung jawab kita kerja, lalu kemudian biarlah kita masuki hari Sabat dengan
penuh dengan syukur kepada Tuhan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ini memang suatu pro dan kontra ya, seperti orang tanya. Jadi kalau saya dipanggil kondisi situ tengah malam, ada pasien, ini kan hari Sabat, bagaimana sikap saya? Saya pikir kita nggak punya cara kecuali kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan lah yang akan menentukan cara kita eh, berpikir dan mengambil keputusan. Hanya itu. Benar atau salahnya, itu seringkali tahu dari motivasi kita. Ada banyak juga teman-teman sejawat yang saya pikir mereka melarikan diri juga dari tugasnya oleh karena apa? Dari ibadahnya dengan alasan apa? Malas ke gereja sesungguhnya. Jujur aja gitu kan. Lebih produktif rasanya dinas untuk mendapatkan uang misalnya gitu ya. Nah, di sisi yang lain, saya juga punya sepupu yang menjadi penerbang karena mereka itu sibuk, mereka itu bisa terbang dengan melihat tanggal itu sebagai urutan angka. Jadi hari mereka nggak terlalu tahu lagi. Tanggal sekian terbang, nginep di sini. Waktu saya tanya, kamu nggak ke gereja? Dibilang, ya. Waktu saya tanya, apakah kamu tidak ke gereja? Dibilang, saya udah nggak ingat lagi gitu kan. Saya sibuk terbang dan seterusnya gitu. Tetapi memang saya tahu itu merupakan bagian pelarian dari dia untuk uh, menghindari sahabat gitu ya. Nah, tapi singkat cerita itu yang uh, saya bisa sampaikan, ya biarlah kiranya Tuhan ya akan menerangi hati kita masing-masing dan hubungan kita dengan Tuhan lah yang akan membimbing kita untuk kita menentukan sikap apa yang harus saya kerjakan pada hari Sabat ini dan bagaimana saya menjalankan Sabat ini yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian sharing yang bisa sampaikan. Selanjutnya gimana kembali sama MC ya? Iya, dokter. Oke. Baik. Terima kasih banyak, Ya, dokter Karl, untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Nah, sekarang aku membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa eh, chat ke aku secara private atau bisa tulis di kolom chat, juga bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Bisa pakai. Boleh Oh iya, moderator. Dokter Victor, silakan. Ya. Oke, saya Victor, saya kardiolog di Manado. Saya mau minta pendapat. Saya dulu pernah di rumah sakit swasta lah ya, berinisial S lah ya, ya terkenal lah rumah sakit swasta ini. Nah itu tuh suka ada Sunday Sunday klinik gitu. Nah saya dulu mikirnya, aduh ini sebenarnya saya menguduskan hari Sabat atau enggak gitu ya. Karena memang manajemen minta, karena menurut mereka cukup seksi lah praktek di hari Minggu itu kan. Karena persaingan antar rumah sakit swasta kan cukup tajam ya. Jadi, tapi ternyata juga pengalaman saya bertahun-tahun nggak, kadang-kadang suka nggak ada juga pasien gitu. Kalau menurut Dokter Kar, gimana sih? Apa kita sebenarnya bisa ya praktek hari Minggu itu? Kalau konteks UGD sih clear ya, apalagi saya kardiolog ya, jadi udah pasti kita harus datang lah ya UGD ya. Tapi kalau yang praktek yang elektif lah istilahnya atau by plan, sebenarnya Alkitabiah nggak ya kalau kita praktek Sunday clinic gitu. Makasih. terima kasih dok. Ini pertanyaan tadi sambil jalan pagi-pagi di mobil, saya pikir ini pasti keluar masa Sunday klinik. Iya dok, terima Iya, kasih. iya, Itu iya. pertanyaan sangat jujur dan memang itu yang kita hadapi bersama ya. Jadi saya paham sekali. Em, ada satu hal ya, saya juga sebetulnya bergumul untuk hal ini dok. Saya manajemen di rumah sakit, tapi potensi-potensi orang bilang menurut bikin Sunday klinik itu potensinya gede, tapi kok saya rasa hati kecil saya kok apa ya, saya kok nggak agak kurang cocok juga dok. Yang saya timbang begini dok, ketika itu Yesus pernah ngomong kan ya, siapakah yang ketika satu apa ada domba yang terhilang ya, dia nggak cari itu, atau bukan apa eh, lembunya terperosok ya kalau nggak salah ya, di hari Sabat masa kamu nggak akan tolong lembu kamu kan gitu. Tetapi itu sisi yang lain pasti kita akan tolong karena dalam kondisi yang tadi Dokter Victor bilang itu kan kondisi emergensi ya, kita bisa terima. Tetapi disuruh mengembalakan di hari Sabat itu kagak juga tuh. Bahkan kamu harus istirahat, lembumu tidak boleh bekerja dan segala macam.
terus apa namanya tadi, budak-budakmu tidak boleh, anakmu dan segala macam tidak boleh bekerja juga gitu. Kalau saya sih dok ya, untuk pendapat pribadi ya, kalau saya sih lebih memilih untuk tidak. Tapi kalau emergency kita pasti akan tolong. Kenapa gitu ya? Karena memang perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat itu seperti yang kita lihat tadi gitu ya. Menurut saya pribadi gitu ya. Memang saya akan memprioritaskan Tuhan dalam hal ini gitu. Tapi untuk bahwa Ya, dan kemudian ternyata ya, gimana sekarang saya ya? udah nggak praktek rumah sakit swasta lagi sih dok. Jadi saya udah nggak lagi sama sekali. Dan memang saya perhatikan juga nggak ada pasiennya itu. Paling juga satu dua gitu. Dan saya rasa pun mereka sebenarnya masih bisa bisa di hari biasa aja gitu. Tidak ada kegawatan yang harus di hari Minggu itu gitu. Jadi saya juga kadang nyesel karena kita akhirnya saya lebih banyak diem nonton gitu ya, baca-baca gitu ya. Oke, baik, makasih ya dok ya. Siap dok. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat, dokter. Bagaimana dokter Carl menjalani sabat di tengah kesibukannya saat ini? Apalagi tadi dokter katakan dokter direksi di rumah sakit ya, dok. Begitu. Silakan dokter. Oke, ya teman-teman sekalian, memang karena saya direksi, sesungguhnya em, emergensi kondisinya ada, tetapi kan manajemen itu artinya kita menata ya, kita mengelolanya dengan baik sehingga permasalahan itu harusnya bisa terselesaikan eh, berjenjang ya, bertahap ya. Jadi semakin kecil untuk hal-hal yang akan masuk sampai ke kita yang harus kita berjibaku. Tapi kalau kondisi memang sama sekali urgent dan segala macam, ya saya tetap juga akan datang ke rumah sakit. Tapi itu statusnya seperti yang Dr. Victor tadi, itu kan satu hal yang situ yang kita bisa maklumi. Yang memang bagi saya paling penting itu adalah mencari waktu untuk apa namanya berhubungan dengan Tuhan. Yang memang agak berat untuk saya sesungguhnya, kali-kali tertentu itu kami punya kegiatan bakti sosial pengobatan gratis. Kebetulan itu eh, pengobatan gratis itu diminta oleh teman-teman dari pihak seberang gitu. Dan saya melihat ini suatu kesempatan untuk mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, hampir bisa dipastikan seluruh tim kami itu adalah anak-anak Tuhan juga. Saya pikir yang saya coba kerjakan kalau dalam situasi seperti itu, kami adalah berusaha mengerjakan pekerjaan secepat-cepatnya karena area pelayanan kami cukup jauh di daerah Banten sana, maka kami bisa pulang lebih cepat sehingga teman-teman masih punya waktu untuk beribadah menghadap Tuhan di antara sore atau malam hari ibadahnya, dan atau alternatifnya masih mungkin bisa mencari ibadah online. Karena pertimbangan saya ya tadi itu gitu loh, bahwa um, sahabat ini harusnya diisi dengan apa sih? Kalau dilihat secara hukum dibagi 4 hukum pertama itu kan untuk hubungan kita dengan Tuhan kan, tetapi itu juga menunjukkan bahwa um, manusia itu memang juga penting untuk bisa kita layani gitu loh. Dengan catatan ya kita manage dengan baik. Nah, pada saat pelayanan kami itu bahwa eh, waktu kami memang adanya hari Minggu karena tim kami bisanya hari Minggu. Maka kami berpikir bahwa kami datang sebelum jalan kami berdoa bersama supaya Tuhan murnikan motivasi dan memberkati pelayanan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami pergi dan kami pulang untuk apa namanya bisa memperoleh kesempatan untuk beribadah juga gitu. Jadi intinya yang saya coba, menurut pemahaman saya, asal itu tidak dihabiskan untuk diri sendiri, itu masih cukup bisa apa namanya, menurut saya sih masih bisa saya tolerir lah gitu ya. Yang saya agak kurang mungkin nggak serap dengan hati saya, kalau waktu itu hanya saya habiskan untuk diri saya sendiri, senang-senang sendiri di tengah ketika saya tahu orang lain membutuhkan tapi saya nggak mau menolong. Lain halnya kalau saya nggak tahu ya itu mungkin Tuhan nggak ini tidak tidak memanggil saya ke situ. Tapi ketika saya tahu ada orang meminta tolong untuk data pengobatan misalnya gitu, saya pikir ya Tuhan panggil untuk kami pergi ke sana, tetapi dengan bertanggung jawab. Nanti ikut kompensasinya ganti dengan ibadah malam lah gitu, entah online atau onsite. Kira-kira itu yang bagaimana saya mengisi hari sahabat saya.
Baik, dokter, terima kasih. Ada lagi dari rekan-rekan yang ingin bertanya? Eh, Mungkin satu pertanyaan terakhir, dokter. Bagaimana dengan mahasiswa kedokteran secara khusus koas atau mahasiswa PPDS, dok? Tentu pada beberapa stase sulit menjalankan sabat. Mungkin dari dokter Karl ada tips bagi mahasiswa kedokteran yang sedang koas atau PPDS boleh tetap menikmati sabat meski sedang dalam pendidikan. Silakan, dokter. Ya, baik teman-teman sejawat sekalian. Jadi ini hal yang menarik ya. Saya sebetulnya belajar ini eh, tantangan memang waktu zaman koas dulu juga. Em, tapi em, saya mengelolanya dengan cara saya bergaul dekat dengan satu orang teman Muslim. Kebetulan karena kelompoknya itu terus waktu kita pindah stase karena urutan nama kami sama berdasarkan urutan absen, jadi saya selalu dekat dengan dia. Teman saya ini jadi teman baik saya, terus saya dorong dia. Saya itu kalau kami dinas misalnya gitu ya, kami terbiasa tuh bang saling mengingatkan. Yang menariknya waktu saya ketua PMK, terus teman-teman ada di kelasnya agak bingung karena saya menyuruh teman saya ini untuk sholat. Bro, udah waktunya sholat nih, kamu sholat deh gitu kan. Saya ingatin dia, pagi-pagi kadang saya bangunin dia, saya bercandain, woi sholat tuh udah subuh nih gitu kan ya. Dengan berjalan waktu, em, ternyata dia berubah menjadi sangat baik sama saya, semakin dekat kami. Dan ketika dia misalnya mau sholat, waktu itu kami pernah kebidanan ya, waktu itu stase kebidanan di rumah sakit Tangerang. Saya bilang sama 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 dia, udah sholat sholat dulu aja nih. Tapi sudah mau itu apa bayinya sudah mau lahir katanya mahasiswa di sana gitu. Saya bilang ya udah lu sholat aja biar saya ke sana nanti selesai lu datang ya bantuin ya saya bilang gitu. Nah pada hari Minggu dia gantian bangunin saya. Rel lu nggak ke gereja Rel? Dia bilang kayak gitu. Nah, waktu itu diskusi sama adik-adik, saya cerita sama teman-teman di kampus adik-adik, mereka bilang, Bang, bukannya kita percaya pada satu Tuhan? Saya bilang, iya, tetapi itu pekerjaan Tuhan. Kalau menurut hemat saya, lebih baik kita berjuang untuk menunjukkan keimanan kita masing-masing. Dengan saya bilang seperti itu, maka saya akan mengajak dia bahwa, ayo bro, lu nggak sholat, lu sholat, gua mau saat teduh, gak mau ke gereja, dan segala macam gitu ya. Tapi kita sepakat yuk, kita nggak nyontek. Kita sepakat loh kita nggak ngomong kasar. Kita sepakat loh kita berlaku sopan dan baik pada pasien dan seterusnya. Nah itu ternyata sangat membangun juga. Dan itu saya coba terapkan ketika pendidikan spesialisasi juga. Nah pada pendidikan itu juga teman-teman seperti itu. Mereka juga lebih lebih memungkinkan untuk mengizinkan kita untuk jaga. Saya berusaha kalau bisa hari Minggu jangan jaga. Tapi nggak fair. Tapi kalaupun hari Minggu jaga, kadang saya sedikit nego. Bro, saya ambil ibadah paling pagi, mungkin ada waktu masih ada gereja jam 6, lulusannya misalnya jam 8, saya bilang, bro saya minta maaf saya akan datang telat mungkin jam setengah 9, boleh nggak lu tahan dulu sebentar? Karena saya harus beribadah dari rumah ibadah ke sini butuh waktu, jadi saya nggak mungkin lah jam 8 tepat saya ada di sini. Kita lulusan, saya bilang kayak gitu ya. Mereka relatif bisa menerima gitu kata, tapi ujungnya memang tanggung jawab kita, mereka akan melihat mana ibadahmu itu, mana bukti kasihmu, mana bukti kejujuranmu, dan yang lainnya gitu. Ataukah kau memang sebenarnya hanya ibadah, hanya main-main aja gitu. Saya ambil antara pagi sekali atau kalau dinasnya sampai sore atau malam, kalau memungkinkan saya agak ambil ibadahnya malam gitu. Tapi kalau memungkinkan itu tidak ibadah hari Minggu, saya akan tetap kelola untuk menjaga supaya hari Minggu tetap saya punya hari Sabat juga. Jadi ini memang nggak mudah untuk kita orang-orang medis ya rasanya ya. Tetapi kalau kita punya kerinduan pada Tuhan, kalau kita terbiasa untuk saat teduh pagi, untuk datang menghadap pada Tuhan, memohon pertolongan gitu, percayalah hati kita itu Roh Kudus akan pimpin. Roh Kudus akan kasih hikmat bagaimana kita harus melewati ini semua. Itu yang saya mungkin bisa share tentang pengalaman saya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya dan terima kasih untuk rekan-rekan untuk pertanyaannya. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin dari Dokter Carl bisa menyampaikan take home message bagi kami, Dok. Silakan. Ya baik, untuk sejawat sekalian, kita sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Tuhan ya yang mengerti isi hati kita. Tapi satu hal yang
saya dapat bahwa kasih-Nya itu begitu besar kepada kita, sehingga itu mendasari, biarlah itu menjadi mendasari pola pikir kita dalam melihat Tuhan dari berbagai aspek. Ketika Dia berkata-kata, percayalah, kata-katanya itu selalu didasari oleh kasih-Nya besar pada kita dan pada dunia ini. Ketika Allah memberi perintah, maka perintahnya itu pasti berdasarkan kasih-Nya yang besar untuk kita. Jadi dalam memaknai Sabat ini, biarlah kita semua mau datang dengan kerinduan karena kita mengerti kita dikasihi dan Allah pun rindu kepada kita. Dan bagaimana kita akan merespon terhadap kondisi setiap saat karena natur profesi kita, pekerjaan kita yang dinamikanya sangat tinggi ini, rasanya memang susah untuk bilang benar dan salah, tetapi itu semua akan terjawab bila kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tuhan pasti punya jawaban, dan kadang-kadang saya juga punya kerinduan untuk beribadah, tetapi karena pekerja atau karena yang lain saya tidak bisa beribadah. Ternyata saya belajar satu hal, Tuhan mau mengajarkan saya bahwa kesempatan untuk beribadah di gereja itu adalah suatu karunia juga. Jadi kalau kita punya kesempatan, manfaatkanlah itu. Bukan berarti kalau kita bisa ke gereja itu pasti suatu hal yang sudah wajar karena kita mau patuh pada perintahnya. Tidak juga. Jadi artinya biarlah kita semua ke depan, apapun kita kerjakan, kita mau terus mendengarkan pimpinan Tuhan, dan dalam keseharian kita terus mencari Tuhan agar apapun kita kerjakan, kita tidak menyimpang. Kalaupun kita akan melaksanakan sabat kita, biarlah kita melaksanakan sabat itu dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak Dokter Carl, dan meminta kembali Dokter Carl untuk bisa memimpin kita dalam doa firman. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sekawanan kecil ini beroleh kehormatan untuk membaca firman-Mu. Beroleh kehormatan merasakan kasih-Mu melawat hati kami. Beroleh kehormatan merasakan betapa Roh Kudus bekerja pada malam hari ini untuk kami bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang lemah, karena itu tuntun kami Tuhan, tetap setia, berjalan di jalan yang telah Kau tetapkan. Kami adalah orang-orang terhormat yang diberi karunia ya Tuhan, menjadi dokter, menjadi tenaga medis, orang-orang yang diberikan kehormatan untuk menjamah tubuh manusia penuh kemuliaan Tuhan itu, supaya kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu membawakan kebaikan kesembuhan bagi pasien-pasien yang kami layani. Biarlah Tuhan, sikap hati kami juga boleh bertumbuh dengan lebih benar lagi di hadapan-Mu Tuhan, sehingga ketika kami mengerjakan panggilan pelayanan kami menjalannya dengan sungguh di hadapan-Mu, dan itu boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi pasien-pasien yang kami layani, maupun keluarganya mendampingi, maupun siapapun yang melihatnya. Tuhan, kami mengucap syukur telah belajar mengenai arti sabat malam hari ini. Pengertian kami tidak sempurna, karena itu bilang Roh Kudus yang menyempurnakannya. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh dalam pengertian yang dalam Engkau, dan semakin mengasihi-Mu dari waktu ke waktu, dan biarlah sepanjang kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah penuh rahmat, demi Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Terima kasih sekali lagi Dokter Carl untuk firman yang boleh di-sharingkan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan maupun keluarga. Baik rekan-rekan sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita tentang Sabat. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan buat kita semua melalui persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan
Terima kasih teman-teman untuk persembahannya. Biarlah persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan di dalam PMDKJ. Baik, kita akan doa syafaat dan juga doa persembahan. Oleh karena itu, saya persilakan kepada pengurus Ilna. Silakan. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman sekalian. Kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa dan juga mendoakan persembahan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Allah kami yang berkuasa atas hidup kami, Gembala kami yang agung, kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, ketika kami boleh terus menikmati pertumbuhan, kami boleh terus disegarkan oleh firman-Mu, kami boleh terus bertumbuh melalui persekutuan medis Kristen Jakarta ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini Engkau juga boleh menganugerahkan para pelayan-Mu. Kami bersyukur untuk Dokter Karl yang boleh menyampaikan firman-Mu. Kami juga bersyukur untuk Karirin yang boleh menjadi MC dan juga ada Dokter Suga yang boleh memberikan sharing alumni. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ini untuk boleh terus menikmati relasi dengan Allah. Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pelayanan tugas dan tanggung jawab. Dan kiranya apa yang boleh mereka kerjakan, nama Allah senantiasa boleh dipermuliakan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk pelayanan di hari ini. Rekan-rekan, saat ini kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, kita akan berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada periode 2024-2029. Bagi yang pria, mari bersyukur dalam anugerah Allah untuk terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Rakabuming Raka. Doakan kiranya Allah boleh menuntun setiap proses kepemimpinan agar dapat boleh berjalan dengan benar. Bagi yang wanita, mari doakan untuk setiap rancangan dan rencana penerapan program kerja selama periode 2024 sampai 2029. Doakan kiranya setiap program yang dilaksanakan boleh menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Mari bersama-sama doakan pokok doa ini. Selanjutnya, kita akan berdoa bagi Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri yang kembali terpilih. Mari bersyukur dan doakan bersama untuk terpilihnya kembali Bapak Budi Gunadi Sadikin dan Prof. Dante sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kesehatan pada periode 2024-2029. Doakan agar setiap program yang dirancang ataupun sedang diterapkan boleh mendukung peningkatan kesehatan di Indonesia. Mari doakan pokok doa ini dengan bersama-sama. Berikutnya,
Mari bersama-sama doakan untuk setiap jemaat medis, baik yang saat ini sedang melanjutkan studi ataupun bekerja. Doakan kiranya setiap jemaat medis senantiasa menikmati relasi pribadi dengan Allah dan terus dikuatkan melalui firman Tuhan. Mari doakan bagian ini bersama-sama. Ya Bapa, kami sangat bersyukur untuk setiap hari Engkau menjaga dan menuntun kami. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu Allah kami berkuasa, dan Allah kami yang berotoritas atas setiap jawaban doa yang Kau anugerahkan buat kami. Kami pun membawa setiap persembahan yang boleh kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini, dan Tuhan juga mengurapi setiap pengurus agar dalam mengelola persembahan ini kami boleh berhikmat mempergunakannya dengan baik dan benar. Kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ine. Ya, rekan-rekan sekalian, sungguh bersyukur Tuhan boleh menyertai ibadah kita di malam hari ini dan bersyukur untuk firman-Nya yang sangat menguatkan kita dan kiranya firman yang kita dengar boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita boleh terus menikmati Sabat di waktu-waktu kita, di kehidupan kita, dan menikmati Tuhan di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, maupun tugas dan tanggung jawab kita. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dan meminta dengan kasih Dr. Carl untuk menutup di dalam doa. Dua penutup ya. Iya, betul, Dokter. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan yang indah ini. Kita akan berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang penuh rahmat dan penuh kasih. Semua hanya karena kebaikan kasih-Mu, maka kami ada seperti kami ada saat ini. Termasuk ketika kami bisa berkumpul bersama menikmati persekutuan ini bersama-Mu. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh dinaikkan, kesaksian yang boleh disampaikan, untuk perenungan yang boleh diberikan, untuk diskusi yang boleh berjalan, dan kiranya itu semua boleh menguatkan hati kami Tuhan, untuk lebih lagi bertumbuh dalam Engkau, lebih membangkitkan iman kami, dan kiranya kehidupan kami ke depannya makin bertumbuh dewasa dalam iman kepadamu saja. Kami akan mengakhiri persekutuan ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, Engkau terus memegang tangan kami, Engkau terus menuntun jalan kami, dan kami percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Ajar kami Tuhan memiliki hati seorang hamba, hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya, agar dengan kuat daripada Roh Kudus kami mengerjakan hal-hal yang menyukakan hatimu di tengah kehidupan yang fana ini, hingga kelak ketika kami menghadapmu Tuhan, kami akan merasakan sukacita karena kami telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami dan kuat daripada Roh Kudus, selagi kesempatan itu masih ada. Kau pakailah kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, dan biarlah Tuhan, kemanapun kami pergi, namamu boleh dipermuliakan. Biarlah Tuhan, Engkau menyinari wajah, hadapkan wajahmu kepada kami, menyinari kami semua Tuhan dengan kasih-Mu dan perlindungan-Mu yang sempurna itu tak akan pernah meninggalkan kami, dan kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan pada kali berikutnya pun Engkau memberkati, sehingga akan ada terjadi kesinambungan dan Tuhan persekutuan yang di dalam Engkau yang akan membawa semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini semakin bertumbuh dalam. Terima kasih yang kudus dan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini. Amin. Baik, ibadah telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi.
Saya kembalikan kepada pengurus. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih untuk kehadirannya di ibadah PMDKJ. Oh ya, ini ibadah PMDKJ terakhir ya teman-teman di tahun ini. Slide. Kita boleh bersama-sama bersyukur untuk ibadah di hari ini karena boleh dilayani oleh pembicara kita, ada Dr. Carl, spesialis mata Mars, dan juga ada MC, ada Karirin, dan juga ada sharing alumni tadi yang boleh kita dengarkan dari Dr. Suga, spesialis patologi anatomi. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati, dan buat teman-teman yang juga rindu untuk melayani di PMDKJ, teman-teman boleh menghubungi kami pengurus supaya juga boleh terlibat dalam pelayanan di PMDKJ. Selanjutnya, ya, terus mengingatkan mengenai visi dan misi dari Persekutuan Medis Kristen Jakarta, di mana visinya adalah menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah, dan melalui misi, di mana wadah pemuritan dan juga pengutusan koas dan profesi, serta alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidupnya. Slide. Buat teman-teman yang mungkin ingin menyaksikan ibadah PMDKJ sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa menyaksikan di akun YouTube Perkantas Jakarta di playlist PMDKJ. Untuk persembahan yang tadi sudah diberikan, atau teman-teman yang belum sempat memberikan tadi akan memberikan persembahan, boleh dilakukan melalui transfer bank ataupun dompet digital, dan persembahan ini akan digunakan dalam pelayanan PMDKJ. Slide. Ya, teman-teman sedikit sharing ya. Kita kemarin habis mengadakan bakti sosial bersama teman-teman di PMKK Sukabumi. Jadi di sana melayani, memberikan pelayanan kesehatan dan juga seminar kesehatan. Sungguh bersyukur boleh melayani teman-teman di sana. Ada jemaat juga yang dari Papua, dari Nias. Kami juga sangat berterima kasih buat para donatur yang sudah memberikan daya, dana, dan doa. Sungguh sangat bersyukur. Dan kedepannya kami juga akan terus melaksanakan bakti sosial ini dan berharap teman-teman semua yang rindu terlibat boleh menghubungi kami, dan juga yang mau terus membantu juga boleh menghubungi kami. Nanti teman-teman bisa pantau di IG kami di PMDKJ untuk next kedepannya kita akan bakti sosial kemana. Oke, slide. Ya, teman-teman, di agenda kegiatan bulan depan akan ada Christian Bioetik yang diadakan dalam One Day Symposium. Itu diadakan di Sabtu, tanggal 9 November. Dan bentuknya ada yang online dan juga offline. Offline-nya di Ukrida di Kampus 2. Jika teman-teman tertarik untuk mendaftar, teman-teman bisa mendaftar lewat link yang tersedia, atau teman-teman bisa menghubungi kami pengurus untuk tanya-tanya atau mau ikut daftar gabung, silahkan ya. Slide. Dan juga akan ada kegiatan AWG Retreat Impactful Living, di mana teman-teman diadakan di tanggal 23 sampai 24 November. Jika teman-teman tertarik juga, teman-teman boleh mendaftar lewat kami, atau teman-teman juga bisa tanya informasi dan registrasi lewat link yang terlampir. Slide. Ya, sekian warta dari PMDKJ, teman-teman. Kita akan ketemu di tahun depan lagi. Berharap teman-teman terus menikmati ibadah PMDKJ, dan kita akan sama-sama terus dapat info melalui IG PMDKJ ya, teman-teman. Selamat malam.